Pada orang-orang yang menderita diabetes lebih dari 10 tahun, dia kemungkinan menderita retinopati diabetes lebih dari 50%. Dan retinopati diabetes ini merupakan penyebab utama kebutaan pada orang-orang usia muda, di mana mereka masih sedang produktifnya dalam melakukan kerja. Perkembangan kebutaan yang disebabkan oleh retinodiabetik dikarenakan diabetes mellitus sangat memprihatinkan. Saat ini, terdapat kurang lebih 415 juta orang di dunia termasuk Indonesia memiliki resiko sangat tinggi terhadap kebutaan yang disebabkan oleh retinodiabetik karena disebabkan oleh diabetes mellitus. Semua pedoman di dunia merekomendasikan untuk pengobatan selama setahun, di mana mengingat penyakit ini atau retinodiabetik itu bersifat asimptomatik, di mana tidak menimbulkan gejala hingga pada fase yaitu penglihatan dan tidak dapat dirubah. Sehingga pada fase ini keterlambatan untuk konsultasi dan berobat pada dokter itu sangat dikatakan sangat terlambat. Biasanya dokter menggunakan oftalmoskop untuk melihat bagian dalam mata pasien, di mana setelah itu dapat melihat seperti zona merah dan hemorrhage atau pendarahan untuk menentukan level keparahan dari retinodiabetik itu sendiri. Selain dari pemeriksaan zona merah dan hemorrhage atau pendarahan, dokter juga memberikan cairan khusus yang diberikan untuk melebarkan pupil, sehingga efek yang ditimbulkan yaitu adalah adanya gangguan pada penglihatan selama beberapa jam. Dokter dituntut untuk memiliki ketelitian dan ketajaman dalam penglihatan dalam mendiagnosis retinodiabetik ini, karena ciri-ciri dari retinodiabetik itu level keparahannya itu saling beririsan, sehingga sangat sulit untuk menentukan level dari retinodiabetik itu sendiri. Hingga saat ini tidak ada parameter khusus untuk mendiagnosis dari level keparahan dari retinodiabetik, sehingga yang menentukan level dari keparahan retinodiabetik adalah pengalaman dari seorang dokter, sehingga resiko besar itu bukan hanya dimiliki oleh seorang dokter, tetapi resiko besar juga akan dipertaruhkan bagi seorang pasien. Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning merupakan disiplin ilmu yang tumbuh dengan cepat masif dalam beberapa tahun terakhir. Deep Learning merupakan bagian dari Machine Learning, dan ini telah banyak digunakan di berbagai bidang, seperti industri otomotif, pelayanan publik, media sosial, dan tentunya di bidang medis. Salah satu penggunaan deep learning di bidang medis adalah medical image analysis. Singkatnya, deep learning digunakan untuk menemukan kerusakan organ. Berdasarkan gambar medis yang tersedia saat ini seperti X-ray, MRI, dan gambar fundus. Komputer melihat sebuah gambar sebagai sebuah matriks yang berisi piksel-piksel dengan nilai yang berbeda. Setiap piksel mewakili informasi spasial yang terkandung dalam gambar tersebut. Convolutional Neural Network adalah jaringan terdiri dari beberapa lapisan operasi konvolusi yang memungkinkan komputer untuk melihat fitur pada gambar fundus secara spesifik. Namun sebelum mengenali gambar fundus dengan baik, CNN perlu dilatih dengan sejumlah dataset gambar fundus yang telah didiagnosis dengan benar oleh dokter ahli. Kami memulai pekerjaan dengan mencari data fundus pasien retinopati diabetes dan menemukan 3 website, yaitu Aptos, Adiread, dan Mesidor, yang secara resmi menyediakan dataset gambar fundus khusus untuk penelitian. Ketiga dataset tersebut menyediakan file gambar fundus dan file diagnosis masing-masing gambar fundus tersebut. Dari ketiga dataset tersebut, kami pilih dengan mempertimbangkan kualitas warna, kontras, dan geometri gambar. Model CNN sangat berperan penting untuk mendeteksi penyakit retinopati diabetik. Dalam hal ini, kami menggunakan model Ensemble Convolutional Neural Network. Model CNN ini pada dasarnya adalah sekumpulan operasi matematika yang membentuk layar-layar yang dalam. Sistem deteksi kami implementasikan dengan menggunakan program Python. Setelah kami training program CNN kami, dengan menggunakan 6.000 gambar yang divalidasi dengan 2.000 gambar, kami mendapatkan bahwa secara matematis, nilai akurasi sudah mencapai 95%. Sistem dibuat dengan tampilan interface user-friendly. Anda cukup mengupload gambar fundus yang akan dianalisa, kemudian melakukan pre-processing, dan dengan menekan button predict, sistem akan menghitung probabilitas gambar terhadap 4 level keparahan RD, yang memberitahu bahwa diagnosis akhir dari gambar fundus tersebut. Kamera fundus memerankan peran penting dalam screening retinopati diabetik. Dengan
kamera fundus, dokter dapat melihat dengan jelas kedalaman bola mata pasien. Namun, teknologi ini tergolong sangat mahal dan langka. Hanya rumah sakit tertentu yang memiliki, sehingga dokter mata masih banyak menggunakan alat sederhana yang disebut ophthalmoscope. Kamera fundus dirancang dengan model kompak dan portable. Kami merakit sebuah koper sebagai kotak utama sistem. Di bagian dalam terdapat kamera yang dapat dilipat dan diluruskan, yang berdiri kokoh pada sebuah sliding miring. Ini berfungsi untuk mengatur jarak kamera dan sanggahan kepala pasien. Sanggahan kepala pasien dapat diatur ketinggiannya. Pada bagian samping kamera terdapat sebuah LCD touchscreen berukuran 7 inci. LCD ini berfungsi sebagai kendali dari sistem, mulai dari pengambilan gambar hingga proses diagnosis. Seluruh perintah dan data pada sistem diolah oleh sebuah mini komputer yang kami pasang di bagian bawah koper. Secara keseluruhan, Smart Fundus Kamera adalah kamera fundus portable yang dilengkapi dengan sistem diagnosis level RD berbasis Convolutional Neural Network. Sistem ini dirancang untuk membantu para dokter dalam melakukan screening level RD, sehingga pasien dapat mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Untuk potensi berikutnya, kami akan mengembangkan menggunakan aplikasi Android dan web server. Kami yakin alat kami sangat bermanfaat untuk kedepannya, karena bisa membantu minimnya tenaga ahli yang ada di Indonesia. Jadi, anggaplah suatu rumah sakit tidak mempunyai dokter ahli. Dia cukup menggunakan alat kami dan mengambil gambar dari pasien penderita dan mengirimkannya ke dokter ahli di mana dia berada untuk didiagnosis lebih lanjut.